يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى محمد سيد الروح والسقل والبريق من ومن عذب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع نبينا العامر نيبنا أمل أبر به قول لكن ولا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع والحبيب الذي ليس بعده لكل حول من الأول قدامي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah alladzi ja'ala ummata Muhammadan ummata khayra ummatin ukhrijat linnas. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus Ketua DKM Masjid Jami At-Taqwa, para sesepuh, pengurus, khusus orang tua kita, Bapak Profesor Dr. Himawan mata'anallahu bitul hayati. Bapak-bapak, ibu sehat semuanya? Ngantuk Pak kan? Nah ya. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan untuk guru-guru kita, para alim ulama, kedua orang tua kita yang kita cintai, para pewakif masjid ini, khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Syekh Ahmad bin Abdurrahman Ibn Quddam al-Maqdisi. Kana syai'un ilailahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal majlis ma dumtu fihi lillahi ta'ala
nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, kita lanjut kajian kita kitab Minhajul Qasidin, mukhtasar Minhajul Qasidin, ringkasan Minhajul Qasidin. Asalnya kitab ini 11 jilid ya. Lalu oleh muallifnya dijadiin 1 jilid. Bayangin, dari 11 jilid jadi 1 jilid. Berarti di sini setiap satu kalimat maknanya sangat luas ya. Sampai ke halaman 86 ya. Bayanul halali wal harami. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa adama nafa bihi wa asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dini wal dunya wal akhirah. Bayanul halali wal haram, penjelasan tentang halal dan haram ya. Ini harus tahu dengan jelas mana halal mana haram. I'lam, ketahuilah, anna talabal halali fardun ala kulli muslimin. Ketahuilah bahwa mencari yang halal itu hukumnya wajib atas orang muslim ya. Wa qad i'tada katsirun minal juhali adamal halali. Kebanyakan orang-orang bodoh ya. Ini kan asalnya jumlah fi'liyah, tapi saya menerjemahkan dengan jumlah ismiyah. Kebanyakan orang-orang bodoh qad i'tada idda, mengklaim ya. Mengklaim apa? Adamal halal. Zaman sekarang udah kagak ada lagi yang halal ya, jadi susah cari yang halal ya. Wa qalu, dan mereka mengatakan begini nih, lam yabqa minhu illal ma'a al-furat ya wal hasitha an-nabat. Kata mereka nih, udah kagak ada lagi yang tersisa dari yang halal, minhu nya ke halal, kecuali hanya apa? Air sungai Efrat ya. Air sungai Efrat di mana, Bro? Air sungai Efrat di India apa ya? Lupa saya. Wal hasith an-nabat, dan rumput yang kering. Ini kata orang apa? Kata orang bodoh ya. Ketika dianjurkan kita mencari harta yang halal, kata orang-orang bodoh kebanyakan mengatakan begitu. Ya, sekarang mah di dunia ini susah udah cari yang halal. Yang ada cuma apa? Air sungai Efrat dan rumput yang kering, katanya gitu.
Wa ma 'ada dzalika faqad afsadatul muamalatul fasidah. Ya. Sisanya yang ada aja apa? Ada muamalah-muamalah yang rusak. Artinya di dunia ini udah rusak banget. Cari harta yang halal susah. Segala bentuk transaksi udah pada rusak semuanya, udah agak bener. Falamma waqa'a lahum hada, ya. Ketika ini terjadi kepada mereka, wa alimu annahu la budda lahum minal aqwat, dan mereka alimu menyadari, ya, la budda lahum, bahwa mereka butuh kepada makanan-makanan, mereka butuh kepada makanan pokok. Tawassa'u fi subhati wal haram, ya, mereka luasin, mereka lebarin itu pada perkara-perkara yang bersifat subhat dan haram. Wa hadza minal jahli wa qillatil ilmi. Ini merupakan sebuah kebodohan dan minimnya ilmu. Orang bodoh, orang yang kagak punya ilmu ngomongnya begitu tuh. Udah, jangan cari yang halal-halal, susah sekarang mah. Ya, semuanya udah serba sulit. Semuanya sudah serba rusak udah. Kasano kesini udah kagak ada cara yang benar dah. Nah, ya. Itu kata orang bodoh gitu. Fa inna fi sahihaini, sesungguhnya di dalam hadis sahihaini Bukhari dan Muslim, min hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Ya, hadis Nu'man bin Bashir, semoga Allah ridha kepadanya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata beliau? Al halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Perkara yang halal itu jelas, ya, yang haram jelas, ya. Wa bainahuma, dan antara halal dan haram baru tengah-tengah tuh ada hal-hal yang bersifat mutasyabihat, ya, yang remeng-remeng itu. Walamma kanat hadhihi da'wa min haulil juhal bid'atun qad 'amma daruruha. Ketika klaim-klaim ini, pengakuan-pengakuan ini dari mereka orang-orang yang bodoh-bodoh, ya, katanya bid'atun qad 'amma daruruha, ya, hal-hal perkara bid'ah sudah tersebar bahayanya katanya. Wastatara fid dini syararuha, asalnya wastatara syararuha fid dini, dan telah berterbangan, ya, artinya udah kemana-mana tuh apanya, kejahatan-kejahatannya, ya, di dalam agama kita. Wajib kashful ghita'i an fasadiha, maka kita wajib mengungkap, membongkar, ya, penutup min fasadiha, dari kerusakannya. Bil irsyadi, dengan petunjuk, ya, ila mudrikil farqi bainal halali wal harami wasyubha. Ya, jadi ketika sudah kejahatannya, kerusakannya, ya, udah mengelilingi agama kita ini, maka solusinya kita wajib menyingkap al-ghita, ya, penutup dari kerusakan ini dengan cara apa? Irsyad, ya, berikan bimbingan, petunjuk untuk mengetahui perbedaan mana yang halal, mana yang haram, dan mana yang syubhat. Ya, kita tuh sering kalau beli buah-buahan lupa tuh. Belum juga dicobain, udah cobain dulu. Udah makan 2 biji baru, bang cobain ya. Udah 2 biji baru dia bilang cobainnya, itu syubhat tuh. Ya, dari awal dulu, bang boleh cobain, nah boleh, bang cobain.
Hal-hal yang halal apa Pak? Banyak ya. Hal-hal yang haram banyak ya. Minuman keras halal apa haram? Haram. Nanti tinggalin nih ya. Judi online haram. Lot. Semalam baca kitab Risalah Mu'awanah. Orang ada dicontohkan ahli ibadah dia. Ya, ahli ibadah belum tentu alim. Ya. Ibadahnya kuat banget. Untuk menjaga kebersihan dirinya dia kagak bisa. Caranya dia nih menurut kebodohannya ya, untuk menjaga dirinya dia beli 2 keledai, dia pelihara tuh keledai itu. Kata tetangga-tetangganya, Pak, ini keledai kagak pernah digunain buat apa-apa. Enggak, katanya. Keledai ini sengaja saya pelihara untuk menjaga kemaluan saya, katanya. Untuk menjaga kemaluan saya. Jadi orang ini kalau pengen datang keinginan seksualnya, dia bukan min bab nikah dia. Nah, tapi dia main sama itu keledai. Karena ilmunya kagak tahu, dia anggap itu kagak dosa. Ibadahnya mah kuat, katanya. Nah, untuk menjaga kebersihan dirinya ketika dia pengen, dia main sama kuda, pikir dia itu kagak dosa. Ada begitu ternyata diceritakan. Wa nahnu nuwaddihu dzalika fi aqsam, ya. Dan kita akan jelaskan hal itu semua dalam berbagai bagian-bagian. Aqsam jamak, ya. Al-qismul awwalu, bagian yang pertama, fi fadilati talabil halali, ya, pada keutamaan mencari yang halal, wa dhammil harami, dan mencela yang haram, ya, wa darajatil halali wal harami, dan tingkatan yang halal dan tingkatan yang haram. Jadi juga nanti halal itu bertingkat, haram juga bertingkat. Ada dicontohkan di sini. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusul, ya. Rusul ini jamak taksir dari rasulun, rasulani, rasulin, rusul. Wahai para rasul-rasul, kulu, nah, bukan jamak dia. Asal kul, makanlah, kulu minat tayyibati, makanlah, ya, dari yang baik-baik, artinya yang halal-halal. Wa amalu salihah, dan berbuatlah amal yang baik, yang saleh. Surat Al-Mu'minun ayat 51. Wa tayyibat di sini maksudnya al-halalu, yang halal. Jadi makanlah, ya, dari makanan yang bersumber dari yang halal. Bapak-bapak, walaupun kita ngojek, nurunin barang dari truk di pasar misalnya, capek banget nih, ini halal. Jauh lebih baik daripada orang yang korupsi, ya, mencuri, merampok, begal. Lebih mulia daripada orang yang tadi mencari harta dengan keringatnya sendiri. Nabi Daud alaihissalam itu, ya, katanya
Orang yang makan dari hasil keringatnya sendiri, hasil dari capek-capek tangannya sendiri. Ya. Walaupun sedikit tapi halal. Ya. Nah itu nanti berpengaruh kepada pikiran kita, tubuh kita. Ada istilah begini, kita pengen banget punya anak cerdas, belajarnya sukses, tapi diempanin dengan yang haram. Ini sulit gitu. Ya, sulit. Kata man akalal halala saffat fikratuhu. Barang siapa makan yang halal, maka pikirannya jadi jernih, murni, bersih. Tapi kalau dikasih makanan yang haram, pikiran butek. Ya, susah penghafal Quran, susah berat. Belajar bawaannya jadi malas gitu. Nah ini tanggung jawab kita cari harta yang halal untuk ya orang-orang yang kita cintai. Ya. Fa'amara bidzalika qabla al-amal. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya makan dari upaya usaha yang halal qablal amal, sebelum beramal. Kan ayatnya tadi ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat, satu tuh. Makanlah dari makanan yang halal, ya, baru wa'malu sholihah, dan beramallah ya yang saleh. Jadi wa amara bidzalika qablal amal, dan Allah Subhanahu wa taala amara, memerintahkan bidzalika, kembali ke mana? Pada makanan yang mencari harta yang halal. Qablal amal, sebelum bekerja. Wa qala fi dhammil haram, dan sementara dalam ayat lain Allah juga mengecam apa? Mengecam hal yang haram. Allah mengatakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta-harta kalian ya bil batil, dengan cara yang apa batil? Yang kagak baik dah, ya. Sekarang banyak itu ya, contoh kita ditelepon, Pak, ini benar ini, Ustadz Solah, benar, nomornya benar, sebentar Pak ya, tahu data kita kebongkar, rekening kita hilang, ya. Ada juga yang ditelepon, tapi rekeningnya kagak hilang. Nah, dia nggak punya rekening. Kejahatan online sekarang banyak banget Pak, subhanallah. Ya, penipuan dengan berbagai macam cara. Kirim barang agak jelas, ya, subhanallah ya. Artinya orang sampai pengen cari makan itu menggunakan berbagai macam cara dah. Udah kagak mikirin lagi yang halal haram, yang penting dapat uang. Maka salafus saleh sejak dulu ngajarin istri-istrinya gitu-gitu. Ya, istrinya bilang sama suaminya mau berangkat kerja, dan diantar sampai ke depan pintu. Pesen bang, abang nanti pulang ya, bawa harta yang halal ya bang, dipesan gitu. Jangan bawa harta yang haram. Kami bang udah sabar dengan pedihnya hidup ini bang, tapi nanti kami kagak sabar dengan siksa neraka gara-gara cari bawa harta yang haram. Ya, pesan gitu. Jangan sebab abangnya datang bawa uang disayang, pas kagak bawa uang ditendang. Ya,
Atau bawa uang senang banget, bawa uang banyak senang. Tau-taunya KPK datang. Jadi istri keluarga juga berperan ngingetin suaminya. Takut-takut suaminya apa? Lalai. Peringatannya Imam Ghazali mengatakan begini, orang yang jarang hadir di majelis ilmu, hatinya dia gelap tuh, lama-lama mati dia. Teman-temannya di sekelilingnya orang-orang bodoh, orang-orang jahat, setan selalu was godain terus. Pikirannya pendek, kagak ada nur cahaya Allah petunjuk, ya. Akhirnya melakukan hal-hal yang negatif. Kenapa? Kagak ada nur, kagak ada bimbingan. Tapi kalau dia hadir aja di majelis ilmu, ya, ada futuhat, Allah kasih pemahaman, terbimbing, dia tahu, oh ini halal, ini haram, ada rasa takut sama Allah, gitu. Kalau kagak, nggak ada rasa takut. Yang penting pulang bawa uang, ya. Dari mana kek? Nggak boleh. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, itu ya. Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah ridho kepadanya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wahai manusia, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, thayyib itu baik. La yaqbalu illa thayyibah. Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik aja. Wa dzakara al-hadits ila qaulihi, dan Rasul menyebutkan hadis sampai kepada perkataannya, tsumma dzakara ar-rajulu yatilus safara. Nah, ini belum menceritakan nih. Ada gambarannya, ada seorang laki-laki yang melalui perjalanannya yang begitu panjangnya, yatil panjang. As'asa akbar, rambutnya ampe acak-acakan, akbar, berdebu. Akhirnya samping jalan begitu panjangnya, jauhnya, ya, dia cari rezeki misalnya, ya, sampai udah awut-awutan dah mukanya dah tuh, rambutnya udah nggak keurus, berdebu. Nah, orang yang begini nih, yang kelihatan capek banget, sampai penampilannya aja dia agak ini, lalu ia mundu yadaihi ila sama, dia menengadahkan tangan, kedua tangannya ke langit seraya berdoa gitu, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, beri saya rezeki yang banyak, ya Allah, mudahin rezeki saya, ya Rabb, anak-anak besok bayaran udah duitnya, ya Allah, kasih mudah. Ya, arti doanya begitu sungguh-sungguhnya sama Allah, ya. Sementara wa mat'amuhu haramun, sementara makanan yang dia makan dari yang haram, bersumber dari yang haram. Wa masrabahu haramun, dan minumannya juga bersumber dari yang haram. Wa malbasuhu haramun, pakaiannya juga yang dia pakai bersumber dari yang haram. Wa guziya bil haram, dan dia dikasih makan tiap hari dari yang haram. Katanya fa anna yustajabu lidzalik. Ya, bagaimana doanya bisa terkabulkan? Tuh. Jadi salah satu syarat doa kita Allah kabulkan adalah apa? Makanan yang bersumber dari yang halal. Bapak-bapak ini dah tuh merenung. Oh, pantasan doa kita nggak dikabulin. Barangkali ada yang halal, haram, ada yang subhat. Merenung dah tuh.
Kalau ada, pegang perutnya dah tuh, rasain istighfar yang banyak. Maafin ya Allah, maafin ya Allah. Barangkali pernah masuk barang yang haram, yang syubhat ke tubuh kita. Barangkali pernah masuk barang yang haram, yang syubhat ke perut keluarga kita. Nangis dah tuh, ya. Nangis, tobat, minta maaf sama Allah, itu. Minta petunjuknya, minta bimbingannya, itu. Karena ada orang-orang yang Allah nggak kasih jalan tuh, gelap aja. Ketemu rezekinya dari situ aja yang haram terus. Minta sama Allah biar dikasih jalan keluar yang terbaik. Bapak-bapak, hidup ini ya dari 4 godaan agar ibadah kita itu mulus, murni, fokus kepada Allah. Yang paling berat permasalahannya tentang rizki. Rizki itu, ya, ada rizki yang mengganggu kita tuh ibadah, membuat kita lalai lupa sama Allah. Dunia, makhluk, dan nafsu, 3-4. Dari 4 ini yang paling berat, yang banyak mengganggu fokus ibadah kita, perkara rizki. Gara-gara mikirin besok buat anak-anak kita, ya, kuliah misalnya, uangnya belum ada, puyeng nanti. Akhirnya ibadah kepada Allah kagak sempurna. Padahal rezeki itu dibagi 4. Rezeki yang maksum sudah terbagi, rezeki yang mau'ud dijanjikan, madmun dijamin, satu lagi ya mau dimiliki, itu 2, 3, 4. Orang kagak bakalan mati sebelum mendapatkan rizkinya. Jadi bapak-bapak jangan pikirin itu, jalanin aja. Dan hal-hal sunnah yang amal-amal soleh mendatangkan rezeki kerjain. Salat duha jangan ditinggal, itu mendatangkan rezeki. Habis asar baca surat Al-Waqiah, itu mendatangkan rezeki. Perbanyak istighfar, man lazimal istighfar, barang siapa yang banyak melazimkan istighfar akan Allah kasih rezeki min haitsu la yahtasib. Itu. Beribadahnya fokus sama Allah. Ya. Kata Allah apa? Hamba-hambaku, aku ciptakan Anda untuk beribadah kepadaku, jangan main-main. Ya. Jika Anda ridho dengan apa yang telah aku bagi, akan aku rehatkan hatimu. Kan kita nih capeknya gara-gara di hatinya banyak kepengenan. Ini itu, itu penting. Ya. Udah gitu jauh dari Allah lagi. Kalau dia dekat aja, dia sholat 5 waktunya dijaga, itu pintunya banyak. Ya, salah satu hikmah orang yang sholatnya kuat, istiqomah, itu dia kagak punya rasa putus asa. Kalau dia punya proyek gagal, dia apa? Ada keyakinan penuh. Baliyuhawil apa? Allah kagak bakalan ninggalin dia sendirian. Allah pasti bantu dia. Karena kita sering ngomong iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada doa di situ. Kagak pernah sholat, ya kagak pernah minta-minta sama Allah. Ya. Maka ketika ada masalah, stres aja udah. Bunuh diri udah, gelap. Nah, ketika dia rajin dekat sama Allah, ya, Allah tidak akan membiarkan dia sendiri. Kalau dia sukses, dia kagak magrur, kagak tertipu, kagak sombong. Kalau dia belum sukses, dia kagak putus asa. Dia berupaya lagi, Dia yakin Allah bahkan nolong dia. Makanya berhadapan dengan rezeki, solusinya adalah tawakal. Berhadapan dengan perkara-perkara yang sulit, kita nggak tahu nih ada maslahah apa enggak, ada fadlun apa kagak, ya.
Yang namanya fadl dikasih jabatan, uang, ya. Tapi masalah enggak buat dia. Ada orang dikasih nikmat, tambah jauh dari Allah. Bapak pengen mengerjakan dan proyek besar, nggak tahu nih, ini proyek ini kita kerjain bakalan kita dekat sama Allah atau jauh. Makanya tafwid bimasyiatillah, selain nama Allah. Ya, minta yang terbaik kepada Allah. Perkara takdir solusinya hanya apa? Ridho. Dikasih musibah solusinya sabar. Udah 4 doang, nggak ada yang lain jalannya itu, ya. Taib. Ruwiya anna Sa'dan, itu ya benar ya. Ruwiya anna Sa'dan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tustajaba da'watah. Ya, diriwayatkan bahwa sahabat Sa'ad bertanya kepada baginda Rasul, ya. Antus tajaba doa, ya pengen doanya nih dikabulin. Ya Rasul, bagaimana sih biar doa saya Allah kabulkan? Faqala lahu, kata Nabi begini, atib ta'mataka, ya carilah yang halal makanan, tustajabu da'watuka, maka doamu akan terkabulkan, ya. Jadi salah satu syarat agar doa kita Allah kabulkan adalah upayakan makan dari yang halal. Wa qad kana salafu yanzuruna fil halali wa yadqiquna fihi. Subhanallah, ya. Para salafus salih, ya, orang-orang terdahulu, orang-orang saleh, mereka selalu melihat, memperhatikan masalah-masalah yang halal ini dan teliti banget ini, enggak sembarangan. Contohnya, fa'akala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu syai'an min syubhatin. Ya, dicontohkan suatu ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dia makan sesuatu min syubhah, dari yang syubhat. Tsumma qa'ahu, kemudian dia muntahin tuh. Sampai begitu. Nabi pernah juga Nabi ke rumahnya. Ya, ada korma itu. Ada korma, ambil aja makan. Habis itu Nabi kok gak enak tidurnya, blingsatan ke sini, ke sini. Ini pikiran terus. Nanya sama istrinya, Aisyah, tadi ada korma itu, saya makan. Oh itu halal ya Rasulullah. Itu tadi ada nganterin tetangga. Ya, ambil begitu tuh. Gelisahnya makan satu korma doang, takut-takut itu. Karena ada hadisnya tuh, tubuh kita yang diempanin dengan satu yang haram, ya, kita sedang mulai menyalakan api neraka, begitu ya. Faslun fi darajatil halal wal haram. Saya bermasuk sekarang pasal pada tingkatan-tingkatan halal dan haram. I'lam, ketahuilah, annal halala kulluhu thayyibun, bahwa semua yang halal itu baik. Walakinna ba'dahu atyabu min ba'din, tetapi sebagian yang halal itu ada yang lebih baik lagi daripada sebagiannya. Wal haramu kulluhu khabisun, sebaliknya yang namanya haram itu semuanya khabith, jelek. Walakinna ba'dahu akhbathu min ba'din, tetapi sebagian yang haram juga ada lagi yang lebih buruk lagi, lebih jelek lagi daripada sebagian yang lain. Berarti bertingkat-tingkat halal itu, haram itu. Kama anna tabiba yahkumu ala kulli hulwin bil hararati, sebagaimana seorang dokter yahkumu, menegaskan, ya, ala kulli hulwin, semua yang bersifat hulwin atau manisan itu bil hararah, terasa panas. Gula kan manis tuh, jangan makan gula, gitu ya. Walakinnahu yaqulu, tetapi beliau mengatakan, hadza harun fid darajatil ula.
Ya. Panas ini pada level tingkatan pertama. Wa hadza fi darajatis tsaniyah, dan ini tingkatan yang kedua. Wa hadza fi tsalisah, ini tingkatan yang ketiga. Wa hadza fi rabi'ah, ini tingkatan yang keempat. Jadi panas itu aja ada hararahnya, tingkatan-tingkatan. Ya, kayak kita lagi di tensi kok. Beda-beda. Ya. Misalu dzalika fil haramil ma'khudhu ya bi'aqdin fasid. Contoh ya. Contoh yang demikian itu ya fil haram, tentang yang haram. Al ma'khudhu bi'aqdin fasidin, yang diambil dengan cara akad yang rusak. Ya. Bapak-bapak jual beli akadnya rusak gara-gara ada penipuan di situ, barangnya kagak jelas, itu kan haram tuh, ya. Haramun walakinnahu laisa fi darajatil maghsub ala sabil qahri. Ya, itu tadi haram, tapi haramnya katanya tidak pada tingkatan maghsub. Apa maghsub? Sesuatu yang dirampas ala sabil qahri, atas jalan paksaan. Paham enggak? Tadi bapak-bapak transaksi jual beli, di situ ada penipuan, di situ berarti haram nggak? Haram. Tapi haram seperti itu tingkatannya masih lebih bawah ketimbang kita ngerampas harta orang dengan cara paksa. Kan haram juga tuh. Tapi tingkatannya lebih berat yang mana? Yang kedua kan, yang al-maghsubu bil qahri. Dia merampas dengan cara yang keras, misalnya membegal, merampok, kan sama-sama haram, tapi tingkatnya berbeda, gitu ya. Contohnya begitu. Balil maqsubu aghlas, ya. Balnya gimana? Karena merampas itu lebih apa tuh? Lebih kejam lagi, lebih jahat lagi. Kenapa? Idh fihi idzaul ghair. Karena ketika kita merampas dengan cara paksa itu, di dalamnya ada idzaul ghair, ada menyakitkan orang lain. Kita pengen ngambil hartanya, sampai mukulin, sampai membunuh, begitu. Ya. Kemarin saya dengan berita, subhanallah, ada perampoknya direkayasa, dibikin tawuran. Sekarang lagi banyak tawuran nih, Bapak-bapak. Tapi itu settingan ternyata. Ya, ternyata yang ngambil siapa? Yang ngambil, yang men-settingnya tetangganya sendiri. Tetangganya sendiri. Dibuat misalnya ini rumahnya, ada tetangganya. Ya dia setting di depan situ buat keributan. Akhirnya Pak digetok, ada keributan, kita keluar. Dia keluar, masuk orang meninggal. Ya, sampai begitu sekarang. Dibunuhlah istrinya, anak-anaknya dibunuh, hartanya habis semua. Ya, maka al-maghsubu aghlas. Idh fihi idzaul ghair, di dalamnya ada menyakitkan orang lain. Wa tarkut tariqis syar'i fil iktisabi, ya. Dan meninggalkan cara secara syariat di dalam iktisab, di dalam mencari nafkah, ya. Wa laisa fil uqudil fasidati, dan bukan dalam akad-akad yang rusak, illa melainkan tarkat tariqit ta'abbud faqat, ya, melainkan meninggalkan cara ibadah saja. Wa kadzalikal ma'khudhu zulman, begitu juga mengambil dengan cara yang zalim, min fakirin aw salihin aw yatimin. Kita ngambil, ya, barang orang lain dengan cara yang zalim, dari orang fakir, orang salih, sama orang yatim, ya. Akhbathu wa aglazu, katanya itu lebih
jelek lagi, lebih jahat lagi, minal ma'khudhi, daripada mengambil min qawiyyin au ghaniyyin au fasikin, daripada kita ngambil dari orang yang kuat, orang yang kaya atau yang fasik. Bapak-bapak, sama-sama nih, sama-sama kita merampok. Contohnya, ngerampok sama orang miskin sama ke orang kaya, itu lebih jahat ngerampoknya sama orang miskin. Ya, merampok ke pejabat, merampok ke orang biasa lebih jahat, lebih berat merampok kepada orang biasa. Pejabat mah duitnya banyak ya. Ini orang kagak punya apa-apa dia rampok juga. Ya, nah itu artinya halal itu bidarajat, wal haram juga bidarajat. Faslun fi darajatil wara'. Nah, ini karena buku ini setelah fikih berbicara sedikit tentang wara', ya, kehati-hatian kita. Jangan sampai kita tomak serakah ya. Wal wara'u lahu darajatu arba'ah. Wara' itu punya 4 tingkatan. Ad-darajatul ula, tingkatan yang pertama, wahia darajatul uduli an kulli ma taqtadi al-fatwa tahrimahu. Ya. Jadi bapak-bapak itu wara' kehati-hatian kita dalam berbuat, dalam beramal, dalam segala hal. Ya. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan al-udul an kulli ma taqtadi, artinya meninggalkan dari semua yang telah tadi ditetapkan oleh fatwa-fatwa. Apa? Tahrimah, tentang keharamannya. Kalau sudah ditentukan ini haram, udah. Boro-boro kita datangin, kita tengok juga kagak. Harus begitu. Ini udah jelas haram, ya udah tinggalin, boro kagak boleh. Ya, jangan ada istilah yang haram itu enak. Bahaya. Yang haram itu menarik. Udah haram, udah, jangan lagi. Jangan ada di hati kita pengen penasaran lah, pengen tahu, udah jangan. Tinggalin itu. Ya. Wa hadza la yahtaju ila amsilah. Ini kagak perlu contoh lagi dah, udah paham semua. Itu haram, udah tinggalin jauh-jauh, jangan ditengok-tengok lagi. Darajah yang kedua, al-wara'u an kulli subhatin la yajibu ijtinabuha. Ya, wara', kehati-hatian dari segala bentuk yang berbentuk subhat. Ya, la yajibu, yang kagak wajib, ijtinabuha, kagak bisa ditinggalin. Walakin yustahabbu, tetapi dianjurkan hal-hal yang subhat. Ya, kalau di kitab itu diceritakan misal dia lagi jalan, nemu pohon misalnya, nemu pohon, apa buah, ya, nemu durian, durian, ya, kan di jalanan tuh kan. Tapi orang yang ahli wara', subhat, ini pasti punya orang. Kalau saya ngedurian ya. Kalau diceritain lagi orang soleh gini, dia habis saya main nih ke rumah Pak Prof, main, pas pulang nggak terasa pulpennya ke bawah sama saya. Nah, pulpen harganya 4.000 5.000 misalnya, ke bawah sampai kelender. Ya, ini punya Prof itu. Ini nih apa? Dianterin lagi tuh. Kalau di kitab ceritanya dari Irak ke Mesir, udah lain negara tuh. Cuma gara-gara pulpen dianterin. Tok apa? Maaf tadi ini ke bawah sama saya. Kayak begitu. Ya. Dia dianjurkan berupaya melakukannya. Jangan, wah udah untung nih. Lumayan nih, jangan gitu ya. Ingat lagi ya. Jadi derajat yang kedua gitu. Kama yati fi qismi subhat, sebagaimana akan datang penjelasannya dalam hal-hal yang bersifat subhat. Wa min hadza qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dari sini ada sabda Nabi, "Da' ma yuribuka
ila ma la yuribuka. Tinggalkanlah apa-apa yang membuat Anda ragu-ragu kepada apa yang tidak membuat Anda ragu-ragu. Ya. Apa contohnya? Apa saudara? Ya, dia melakukan hal ini, dia ragu-ragu nih. Kayak gini dah. Atau di depan rumahnya ada yang kirimin makanan. Dia belum tahu nih. Ya. Ya wah, aja mumpung nih, makanya tanya dulu buat siapa. Kali aja buat tetangga kita, menaruh aja depan rumah kita. Nah, begitu, ya. Salah alamat. Nah, tinggalkanlah apa-apa yang membuat Anda ragu kepada apa yang tidak ragu-ragu, ya. Derajah yang ketiga, al-wara'u an ba'dil halali makhafatal wuqu'i fil haram, ya. Kehati-hatian, ya, kepada sebagian yang halal. Kalau udah halal nih, tapi dia masih hati-hati. Kenapa? Makhafatal wuqu', karena dia takut jatuh kepada yang haram. Sampai begitu tuh, Pak. Ya. Yang keempat, al-wara'u an kulli ma laysa lillahi ta'ala, ya. Kehati-hatian dari semua yang tidak ada Allahnya di situ. Itulah yang paling tinggi, wa huwa wara'us siddiqin, waranya para siddiqin. Misalu dzalik, contohnya maruya an Yahya bin Yahya an-Nisaburi rahmatullah alaihi. Bapak-bapak, kalau kita baca, ternyata ulama-ulama itu besar, banyak dari Nisabur, dari Bukhara, ya. Dari Rusia itu banyak orang-orang alim pintar. Yang dari Arab, ya apa? Imam Syafi'i, ya. Itu ternyata banyak ulama-ulama dari, karena dulu Islam kan nyebar, ya, kemana-mana. Ini contohnya begini. Annahu syariba dawa, dia minum obat nih. Ini si Yahya bin Yahya an-Nisaburi, dia minum obat, ya. Mungkin dia kurang sehat, dia minum obat. Faqalat lahu imratuhu, kata bininya begini, lau masaita fid dari qalilan hatta ya'mal dawa. Bagusnya Bang, habis minum obat, jalan-jalan dah, balik gitu. Biar apa? Biar itu obatnya bereaksi. Kata siapa? Kata istrinya, abang minum obat, ya, terus diam aja. Kata bininya, Bang, udah jalan-jalan itu balik, biar apa? Biar obatnya cepat bereaksi, bekerja itu. Pakola, kata suaminya nih, karena suaminya waro dia. Hadhihi masiyatun la arifuha. Wah, cara begitu saya nggak kenal tuh. Nanti kagak ada di pikirannya, di pemahamannya itu obat bisa beraksi dengan jalan-jalan begitu, ya. Wa ana uhasibun nafsi mundu 30 sana. Saya tuh sudah muhasabah dirinya, introspeksi diri selama 30 tahun. Kata dia, ini orang soleh, ya. Artinya begitu aja tuh hal-hal yang mubahat itu, ya, kagak ada pahalanya, kagak ada ini. Fahada rajulun lam tahduruhu niyatun fi hadhil masiyah tata'allaqu fid din. Ya. Yahya bin Yahya ini katanya tidak melihat adanya niat di dalam jalan itu. Tata'allaqu berhubungan fid din, dalam agama. Artinya kata istrinya, Bang, jalan-jalan lah biar obatnya itu bekerja. Dia melihat saran istrinya itu, dia jalannya itu begitu doang, kagak ada hubungannya dengan hal-hal agama. Artinya kagak bakal nambahin pahala atau mengurangi, ya. Kalau dalam itu kan dibagi itu udah hal yang mubahat, hal-hal yang mubah, ya. Ulama banyakkan hal mubah, tinggal aja mubah mah. Cari yang wajib duluin, pengen dekat lagi tambahin yang sunnah-sunnah begitu. Jadi contohnya begitu, Pak, ya. Falam yuqaddim 'alaiha,
Artinya beliau menolak tuh saran istrinya dia kagak kerjain. Fahadza min daqaiqil wara'. Ini merupakan bentuk kehati-hatian yang sangat detail. Wa tahqiqu fihi annal wara'a lahu awwal wa ghayah. Ya. Jadi maksudnya untuk merealisasikan hak wara ini bahwa wara itu ada awal, ada akhir. Wa bainahuma darajatun fil ihtiyat. Dan antara awal dan akhir itu ada tingkatan-tingkatan dalam kehati-hatian. Nanti bapak-bapak akan Allah kasih itu di hatinya tuh dan di pikirannya. Dia punya sifat itu, hati-hati takut. Dia akan memilih nanti dengan teliti. Jangan sampai dia melakukan Allah marah itu. Hati-hati banget, nggak sembarangan. Berarti bapak-bapak sudah mulai masuk dalam ya alam hidayah, alam taufik, alam anwar. Ya, nggak semua orang dapat itu. Fakullama kana al-insanu asyaddu tasdidan, ketika seseorang dia ya merasakan dalam suasana yang sangat berat banget, kana asra'u jawazan ala sirat, ya dia bisa cepat melewati jalanan. Wa akhaffa zahran, sangat enteng banget. Artinya gini Pak, artinya setiap orang beda-beda. Bapak dikasih sama Allah kondisi yang sulit banget, dia bisa lewatin dengan mudah. Ada kekuatan hati dari Allah, sabar gitu. Ada orang baru dikasih ujian dikit doang, susah banget. Ya. Ada baru dikasih sakit gigi misalnya, ngedumel ya sakit. Ya Allah, saya lagi ya Allah. Kemarin istri sakit, sekarang saya sakit, anak sakit lagi, ngedumel lagi. Ya begitu tuh. Jadi ketika kita ini seseorang dikasih suasana yang sangat sulit banget, karena asra'u jawazan ala sirat, dia bisa melewati itu dengan mudah. Ya. Wa akhafu zuhran, enteng matu badannya. Wa tatafawatu al-manazil fil akhirah bihasabi tafawuti hadhihi darajatil wara'. Nah, perbedaan manzilah kita, kedudukan kita nanti di hari kiamat itu tergantung kepada perbedaan tingkat wara kita di dunia. Nah, gitu. Ya. Kama tatafawatu darakatun nar fi haqqi zulmah, sebagaimana perbedaan tingkatan-tingkatan apa? Api neraka itu. Ya, bagi orang-orang yang zalim. Juga bihasabi darajatil haram, tergantung kepada derajat haram. Tadi kan contohin tuh, ya. Fa in syi'ta fazid fil ihtiyat. Jika Anda berkehendak, maka tambahkan lagi rasa kehati-hatian kita. Begitu. Wa in syi'ta fatarkhus. Jika Anda berkehendak, maka ringankanlah. Falinafsika, ini terakhir, falinafsika tahtatu wa 'alaiha tatarakhas. Maksudnya gimana? Untuk ya meningkatkan nilai diri Anda, tahtatu, maka berhati-hatilah, ya. Wa 'alaiha, dan di atas beban-beban diri Anda itu tatarakhas, akan terasa enteng, nyaman, gitu, ya. Wal qismu tsani wallahu a'lam bissawab. Jamaah, ini hal-hal yang kelihatannya ringan tapi berat kita jalanin, upayakan dan minta sama Allah. Doa itu setiap Jumat, Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aghnina bihalalika an haram. Ya Allah, kayakanlah kami ya Allah dari yang halal-halal, bukan dari yang haram. Gitu. Ya. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ikutin. Tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna wa azamna alla na'uda ilal ma'asi abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Bareng-bareng ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan ilmunya pada jamaah sholat sunnah.